Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Teknologi Komputasi Awan terkait dari chapter 2, di mana di sini kita akan melakukan praktikum pada lab session chapter 2 ini, teman-teman. Pada praktikum ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola proyek aplikasi pada lingkungan cloud multi-tenant menggunakan OpenStack. Multi-tenant cloud sendiri itu merupakan konsep di mana satu infrastruktur cloud digunakan oleh banyak pengguna atau organisasi. Namun setiap pengguna tetap memiliki isolasi resource masing-masing. Nah, melalui praktikum ini kita akan belajar bagaimana administrator cloud itu mengelola proyek dan pengguna serta membatasi pengguna resource agar pengguna cloud itu tetap terkontrol. Tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama kita akan membuat dan menghapus proyek pada OpenStack. Lalu kita akan membuat dan mengelola user dalam sebuah proyek. Lalu kita memberikan role atau hak akses kepada user, serta kita mengatur kuota atau batas pengguna resource cloud. Resource yang dimaksud di sini itu seperti jumlah CPU, lalu jumlah RAM-nya, serta jumlah instance atau virtual mesinnya. Nah, pengaturan kuota ini penting, teman-teman, agar pengguna resource cloud itu tetap efisien dan tidak digunakan secara berlebihan oleh satu proyek saja. Di sini kita langsung masuk aja pada praktikumnya. Langkah pertama ini terkait dari lab project review start ya. Ini tuh menyiapkan environment praktikum. Perintah ini tuh bertujuan menyiapkan seluruh resource yang dibutuhkan untuk praktikum serta environment cloud sudah siap digunakan, sehingga dia itu sudah siap digunakan ya. Langsung aja kita bisa salin aja. Kalau kita di sini saya sudah ke terminalnya. Kita ke bagian teks. Kita paste, kita send. Kita tunggu aja. Enter. Lalu di sini kita akan melanjutkan untuk mengaktifkan kredensial operator. Di sini kita perlu menggunakan kredensial operator agar memiliki akses untuk melakukan konfigurasi project. Terkait dari perintah yang dijalankan di sini udah tertera ya, kita tinggal lanjutin aja. Ini itu digunakan untuk mengaktifkan environment variable berisi kredensial OpenStack seperti username, password, project, dan domain. Dengan demikian, kita bisa menjalankan perintah OpenStack CLI sebagai operator. Di sini kita akan masuk pada bagian 1.2. 1.2 ini ya, kita akan membuat project manufaktur.
tujuan dari langkah ini itu membuat proyek utama yang akan menjadi induk dari beberapa proyek lainnya. Dalam OpenStack, project itu digunakan untuk mengelola resource cloud seperti VM, network, dan storage secara terpisah antara tim atau departemen. Kita lanjut akan membuat subproject dari subproject S sebagai child project dari manufacturing. Kita gunakan di sini. Sesuai output pada contoh, kita baru bisa melanjutkan ke 1.3. Kita salin aja teks kita Raffi. Di sini kita hapus. Kita send. Enter. Nah, di sini juga sudah sesuai ya sama outputnya. Nah, dia ini artinya project is itu berada di bawah project manufacturing. Konsep ini biasanya digunakan untuk membagi resource berdasarkan wilayah, tim atau divisi. Lanjut, kita akan membuat sub project pada West. Kita ke sini ya, sama kita di sini daripada lama kita salin aja. Di sini kita ke teks, kita paste, kita send. Nah, dengan demikian struktur project kita akan menjadi di manufacturing itu di dalamnya ada S dan juga West. Struktur ini itu memudahkan administrator untuk mengatur resource dan akses berdasarkan organisasi. Lalu kita akan membuat user baru ya di sini. Kita masuk ke nomor 2. Kita akan membuat user baru yang bernama user ya di sini. Langsung aja kita salin. Di sini kita paste. Kita hapus bagian sininya ya. Oke.
dengan parameter di sini ada domain Mycroft, primary project manufacturing, lalu ada passwordnya Red Hat. Tujuan dari langkah ini adalah membuat pengguna yang akan mengelola project manufacturing. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3 ya, yang dimana kita akan memberikan role pada user. Setelah user dibuat, kita ini akan memberikan role atau hak akses gitu ya. Sini perintahnya OpenStack. Nih kita salin aja. Kita masuk teks, paste member. Nah, role member ini itu memungkinkan user untuk menggunakan research dalam project. Selanjutnya kita juga memberikan role admin ya kepada user tersebut. Nah, role admin itu memberikan akses yang lebih tinggi seperti mengatur kuota dan mengelola research project. Dengan kedua role ini, user dapat mengelola project manufacturing secara penuh. Nah, ini yang tadi, ini yang keduanya ya. Coba ini belum kita enter. User stack role. Oke, dia memang tidak ada outputnya. Satu lagi pada bagian 3 ini, adminnya kita hapus, di sini juga kita hapus. Lanjut di bagian sini kita perlu juga lakukan hal yang sama. Oke, kita tinggal send lagi. Ini bagian member, bagian adminnya. Tadi kan member, sekarang admin. Enter. Tunggu sebentar. Oke, udah. Kita lanjut pada bagian 4 ya. Kita akan berpindah dari operator ke user biasa dulu. Sini ada perintahnya juga, tinggal kita ikutin. Kita ke teks, kita paste. Langkah ini itu tujuannya untuk login sebagai user dalam project manufacturing ya, sehingga kita bisa melihat dan mengelola kuota project sendiri. Sudah, kita udah masuk nih ke user manufacturing. Nah, ini kita salin. Lanjut ya ke sini ya. Kita paste bagian sini. Ini kuota yang dimiliki project ya. Nah, kuota ini tuh menunjukkan di sini ya batas pengguna research-nya seperti jumlah CPU core, lalu jumlah RAM-nya berapa, jumlah instance-nya berapa. Hal ini tuh penting itu untuk memastikan setiap project itu memiliki batas research yang jelas. Kita lanjut untuk mengubah atau mengatasi research project dalam S ini ya. Sini perintahnya kita salin aja. Bagian sini kita hapus, kita send, kita enter.
batasin penggunaan CPU dan juga RAM agar Research Cloud itu tidak digunakan secara berlebihan oleh Project S ini sendiri. Lanjutnya di sini ke bagian west ya. Kita akan membatasi di sini. Terus kita send. Not found itu karena coba kita text ini pulang guys. Enter. Perubahan yang dilakukan di sini cores itu menjadi 16 lalu instansinya menjadi 10. Dengan pengaturan ini kita dapat mengontrol jumlah virtual mesin yang dapat dibuat dalam project tersebut. Lanjut di sini kita pada bagian terakhir, bagian 4 ya. 4.5. Kita ke teks lagi. Kita send aja. Kita enter. Ini tadi yang penjelasannya ya. Ini yang tadi penjelasannya mengontrol jumlah virtual mesin yang dapat dibuat dalam project tersebut. Nah, kita akan lanjut pada bagian 5. Kita akan menggunakan dashboard OpenStack. Dashboard pada OpenStack. Dashboard ini dapat diakses melalui browser. Coba kita buat dari sini aja, http dashboard overflow example.com. Kita buka ini berarti ya, Firefox. Kita buka Firefox. http dashboard overflow take example.com. Di sini kita bisa domainnya login dengan my corp, usernya user, passwordnya red hat dan save. Sini kita bisa lihat ya, di
administrator khusus untuk project UAS sendiri. Ini sukses. Lalu setelah kita sudah membuat ya,
memeriksa apakah konfigurasi yang telah kita lakukan itu sudah benar atau belum. Jika masih ada kesalahan, kita perlu memperbaiki hingga semua pengecekan itu berhasil. Di sini tes semua ya, sedang verifikasi. Kita tunggu aja. Ini ya evaluasi tadi. Nah, di sini udah berhasil semua. Udah lab project itu finish ya. Di sini kita akan membersihkan, perintahnya membersihkan ya. Nah, dengan demikian praktikum kali ini manage application project in multi-tenant cloud. Melalui praktikum ini kita akan mempelajari cara membuat dan mengelola project di OpenStack. Lalu kita sudah membuat user dan memberikan role, serta kita sudah mengatur kuota resource dari cloudnya, serta kita menggunakan CLI dan dashboard OpenStack. Nah, dengan pengelolaan ini, administrator dapat memastikan bahwa resource cloud itu digunakan secara efisien, aman, dan terorganisir dengan baik. Saya rasa cukup terkait dari praktikum lab session pada chapter 2 ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi